Oke, hello guys, jadi selamat datang di channel gue. Jadi pada kali ini gue kedatangan sebuah TV box bermerek SPI Cloud. Nah, jadi buat kalian yang nggak tahu apa itu TV box, nah jadi secara singkatnya TV box itu adalah sebuah produk yang akan mengubah monitor atau TV kalian menjadi sebuah Android yang bisa menonton TV tapi menggunakan koneksi internet. Nah, di sini juga udah ketulis nih guys, 6K Ultra HD. Dan menurut gue bakalan membutuhkan koneksi internet yang lumayan kenceng nih. Nah, berhubung juga di kosan gue ini internetnya ya so-so lah, nggak kenceng, nggak lambat, ya sedang-sedang. Jadinya sekalian aja kita review apakah dengan harga 1,6 juta ditambah dengan koneksi internet yang so-so atau yang pas-pasan, apakah produk ini masih layak dibeli atau mending ya langganan channel TV aja kali ya. Jadinya langsung aja kita ke unboxingnya dulu, abis itu kita review bersama-sama guys. Oke, let's go! Nah, jadi ini adalah boxnya nih guys. Jadi dia ada main warna di sini dan hasilnya cakep menurut saya. Kemudian di sini ada tulisannya 6K Ultra HD. Kemudian di sini ada spesifikasinya, YouTube, bisa YouTube, kemudian bisa WiFi, Google Play, ini spesifikasinya 9 core, kemudian ada 2 GB RAM, 16 GB memori internal dan bisa Bluetooth. Kemudian di sini ada Blu-ray, itu dia maksudnya bisa nonton film melalui flash disk. Udah nggak ada apa-apa lagi. Di bagian samping ada logonya SPI Cloud. Di bagian belakang ada spesifikasi dan fitur yang lebih lengkapnya lagi, tapi saya males baca. Kemudian di sini ada Live on Cloud, motonya mungkin ya, buset, keren juga. Dan atas bawahnya sudah tidak ada apa-apa lagi, jadinya langsung aja kita unboxing. Wih, pertama kali kita buka langsung disapa sama si TV box ini guys. Jadi kita kesampingkan dulu. Ya udah tulisannya apa nih? Udah tulisan buset, Indonesian license. Berarti ini udah resmi kali ya. Kita kesampingkan. Kemudian kita buka kompartemennya. Ada buku manual mungkin, ya, box TV box user manual, dan wih, bahasa Inggris dong. Jadi udah bahasa Inggris ya guys, mungkin karena udah versi Indonesia. Kemudian ada bahasa Mandarinnya juga, mantep, ada 2 bahasa. Dan ini kompartemen lagi, jadinya buset, lumayan berantakan ya guys. Kita lihat dulu dari pertama ini HDMI, ya ini ada kabel HDMI-nya, kabel HDMI. Kemudian ini power, seharusnya ya ini seharusnya tombol power pakai USB. Jadinya kalau pakai kepala colokan HP juga bisa ya. Habis itu ini ada oh I see. Jadi ini tuh ada pilihan colokannya guys. Jadi ini kepalanya itu 5 volt 2 mA tuh berarti 5 volt 2 ampere kan, 5 volt 2 ampere. Jadi disediakan 2 kepala colokan nih guys, mantap juga. Karena dulu saya kan di Batam lebih sering pakai yang ini, tapi Jakarta lebih banyak yang ini, jadinya nice, banyak dikasih pilihan. Kemudian ada remote-nya, karena ini kan Android, pasti cara navigasinya pakai ini. Ini di tas atau ini pakai baterai guys. Jadi ini ada AAA 3 AAA, tapi baterainya nggak disediakan. Ya udah lah ya. Nah, jadi ini adalah barang-barang yang akan kalian dapatkan dari pembelian TV box SPI Cloud. Oh ya guys, jadi tadi ada kelewatan, saya belum menjelaskan apa aja yang terdapat pada si TV box ini. Jadi pertama-tama seperti yang udah saya singgung tadi, ini adalah edisi Indonesia. Kemudian pada bagian atasnya terdapat sebuah lubang jack 3,5 mili yang berfungsi untuk mencolokkan speaker atau headset kalian. Jadinya kalian tidak perlu takut jika kalian menggunakan monitor PC yang tidak ada built-in speakernya. Jadinya aman guys. Kemudian di sini ada kabelan kalau misalkan kamu pakai WiFi, HDMI dan power. Kemudian di sampingnya ada USB 2 biji. Kemudian di sini seharusnya micro SD card, tapi sini tulisannya TF. Kemudian udah itu aja. Jadinya untuk harga 1,6 juta
Bahannya plastik semua dan lumayan ringan, tapi cukup solid kok guys, nggak kayak murahan. Jadinya langsung aja kita ke tutorial pemasangannya, abis itu kita review. Nah, jadi cara pemakaiannya sebenarnya sih cukup gampang guys. Jadi pertama-tama kita siapkan dulu TV boxnya, kemudian kabel HDMI, kemudian kabel powernya. Nah, di sini saya tidak pakai kepala chargernya karena saya sudah punya adaptor dari Xiaomi. Kemudian juga kita siapkan juga remote-nya dan jangan lupa kita isi baterainya guys. Kemudian ya kita tinggal colokin aja kabel powernya ke TV boxnya. Nah, setelah kabel powernya tersambung, maka akan muncul sebuah lampu berwarna biru. Nah, selanjutnya kalian hanya perlu mencolokkan kabel HDMI-nya ke port di TV box dan juga monitor atau TV kalian. Nah, jadi menurut gue ini adalah salah satu kelebihan dari sebuah TV box ini, dimana kalau misalnya kita sudah punya monitor, jadinya kita tidak perlu membeli TV lagi. Nah, jadi setelah kabel-kabelnya semua terpasang dan sudah nyala, kalian hanya perlu tinggal mengganti resource monitor atau PC kalian ke mode HDMI. Nah, selanjutnya kalian akan dibawa ke menu settingan awal dan di sini cukup mudah. Kalian hanya perlu tinggal memilih bahasa yang kalian inginkan, menyeting waktu, kemudian memilih koneksi WiFi kalian. Dan setelah WiFi kalian sudah terkoneksi, maka kalian akan dibawa ke home screen dari SPI Cloud TV Box ini. Nah, setelah sampai di home screen ini, mulailah cukup membingungkan jika tidak dibantu oleh penjualnya. Karena di menu ini kita harus memencet tombol 6868 di remote untuk menampilkan sebuah menu yang bisa digunakan untuk mendownload aplikasi live stream TV-nya guys. Nah, pada menu ini terdapat berbagai aplikasi yang bisa kalian download. Nah, di sini saya hanya menginstal Indonesia Live, Cloud TV, dan juga Indonesia VOD. Nah, untuk Cloud TV sendiri itu buat live stream untuk siaran TV yang di luar Indonesia atau global. Kemudian Indonesia Live ya sesuai namanya. Kemudian ada Indonesia VOD yang akan saya jelaskan sebentar lagi. Nah, setelah semuanya sudah terinstall, kita hanya perlu kembali ke menu home screen. Kemudian kita akan setting aplikasinya di home screen kita. Sini saya akan memilih Indonesia Live. Kemudian saya juga akan mengisinya dengan Indonesia VOD. Kemudian setelah itu langsung aja kita coba jalanin aplikasinya guys. Nah, setelah itu akan muncul banyak sekali pilihan channel TV yang bisa kalian pilih. Sayangnya, ternyata kecepatan internet minimalnya adalah 5 Mbps, sehingga untuk kalian yang memiliki internet di bawah itu akan mengalami lag atau buffering secara terus-menerus. Namun, setelah saya mencoba untuk mengganti koneksi internetnya dengan menggunakan tethering atau hotspot dari provider Telkomsel, ternyata hasilnya cukup lancar dan bisa digunakan dengan baik. Nah, tetapi buat kalian yang memiliki kualitas internet yang pas-pasan, jangan takut karena saya akan mencoba untuk memberikan solusi yang bisa kalian pilih dengan menggunakan TV box ini. Nah, jadi pertama-tama kalian harus pergi ke menu home dulu, kemudian pergi ke bagian app, kemudian buka app market kalian, kemudian pilih aja bagian all, kemudian di sini ada sebuah aplikasi yang bernama Indosiar TV, kemudian install saja. Nah, setelah aplikasinya terinstall, kalian pergi ke menu home screen kalian tadi, kemudian tambahkan Indosiar TV tadi yang sekarang namanya berubah menjadi TV Indonesia. Kemudian kalian tinggal jalankan saja. Jadi ini adalah aplikasi buat menonton TV juga, tapi nggak secara live stream. Jadinya agak delay dikit, tapi menurut gua nggak delay banget. Nah, kemudian juga pada aplikasi ini kualitasnya itu nggak Full HD, jadinya dengan internet yang pas-pasan, saya rasa lebih cocok menggunakan aplikasi ini ketimbang sama aplikasi yang sebelumnya kita download. Namun kelemahannya ya tentu saja siarannya tidak selengkap sama yang disediakan oleh live stream yang tadi.
Tapi buat channel-channel TV Indonesia yang pada umumnya semuanya ada kok di sini. Dan menurut gua juga aplikasi ini bahkan lebih enak digunakan kalau misalnya kita punya internet yang lemot. Jadinya kita nggak perlu kesel nungguin buffering guys. Nah selanjutnya kita ke Indonesia VOD. Indonesia VOD itu ya dia semacam menyediakan tempat buat nonton film-film bioskop. Dan dia banyak banget pilihannya dari yang paling baru sampai paling lama dan udah subtitle Indonesia guys. Tapi sekali lagi ya butuh kualitas internet yang kencang karena kualitasnya juga HD. Jadinya ya kalau internetnya lemot sih menurutku kurang berguna. Nah akhirnya gua mau memberikan kesimpulan mengenai produk ini guys. Nah, jadinya kesimpulan gue, produk ini akan sangat layak dibeli jika kalian sudah ada monitor yang besar dan malas membeli TV lagi. Ya lumayan kan, bisa menghemat beberapa ratus ribu bahkan sampai jutaan. Kemudian, jika kalian memiliki internet yang bagus, produk ini sangat worth it buat kalian. Nah, selain itu juga akan sangat layak dibeli jika kalian ingin menonton channel-channel yang mungkin tidak terjangkau oleh langganan TV kalian pada biasanya. Kalau di TV Box ini sih lengkap banget guys, mulai dari TV Mandarin, bule, sampai ke Indonesia. Dari drama, bola, sampai sinetron, udah pasti lengkap di sini. Nah, selain itu juga, produk ini akan sangat layak dibeli jika kalian ingin mencoba sensasi Smart TV-an, namun dengan budget yang terbatas. Karena perlu diingat, ini adalah Android dan bisa sampai menginstal aplikasi di Play Store seperti WhatsApp atau YouTube. Nah, sebaliknya guys, menurut gue, dengan internet yang pas-pasan, gue rasa produk ini sangat tidak layak untuk kita beli. Karena selain harganya yang lumayan mahal, 1,6 juta, dan dengan internet yang pas-pasan, kita hanya bisa menonton kualitasnya tidak bagus dan tidak live. Sehingga gue rasa akan lebih murah untuk membeli antena TV yang bahkan harganya bisa di bawah 50.000. Nah, mungkin kalian juga ada yang bingung nih. Kalau misalnya punya internet kenceng, mendingan langsung streaming dari komputer aja dong. Kenapa harus beli ginian? Nah, jadi satu jawaban yang bisa gue kasih buat kalian adalah jadinya produk ini itu menawarkan sebuah kepraktisan. Kepraktisan dalam hal apa? Jadi, produk ini itu akan sangat berguna jika kalian suka menonton film-film bioskop, film-film drama, atau TV tanpa harus capek-capek nyari tempat streaming. Jadinya dengan satu alat ini kalian udah bisa dapat semuanya. Jadinya itulah kepraktisan yang gua maksud. Nah guys, jadi sekian aja untuk video reviewnya mengenai SPI Cloud TV Box ini. Jadi gimana nih guys, apakah kalian mau beli atau malah makin nggak jadi beli? Jadinya tulis komentar kalian di bawah mengenai pendapat kalian. Dan juga jangan lupa like jika kalian terbantu. Dan juga jangan lupa subscribe jika kalian belum. Nah jadi sekian aja videonya. Saya Kevin Aditya, YouTuber Cadel. Numpang cabut, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye guys!